Karena tidak akan pernah sempurna keislaman seseorang, baik itu nabi atau orang-orang biasa, sebelum dia melaksanakan haji Baitul Haram. Bukan tidak sah, tidak sempurna. Tapi haji ini khusus untuk orang yang mampu. Ada beberapa macam-macam ibadah yang diwajibkan. Ada ibadah yang bersandar dengan badaniyah, fisik saja, nggak perlu maliyah, nggak perlu mengeluarkan harta. Apa itu? Salat. Ada ibadah yang dibutuhkan maliyah, harta. Tidak dibutuhkan gerakan terlalu banyak, nggak usah, yang penting hartanya dikeluarkan. Itu adalah ibadah zakat. Ada ibadah yang diwajibkan materi dan fisik. Ibadah itu dinamakan ibadah haji Baitul Haram. Dibutuhkan materi, dibutuhkan fisik yang kuat untuk pelaksanaan haji Baitul Haram. Mafhumnya, untuk orang yang tidak mempunyai kemampuan tidak wajib melaksanakan haji. Kemampuan di sini ini bukan hanya kemampuan ongkos bulikan dan tulakan haji, bukan itu saja. Syaratnya istita'ah di sini mempunyai kemampuan selain ongkos haji, nafaqatidz dzahab wal iyab, nafkahnya pulang haji, berangkat haji, kebutuhan-kebutuhan di jalannya. Kemudian wa kanu dzalika kulliha fadilan an duyunihi. Kemampuan di sini ini di atas hutangnya. Tapi kalau umpamanya antara melaksanakan haji atau bayar hutang, maka dahulukan bayar hutang. Karena sehebat apapun ibadah seseorang, kalau dia masih berhutang, dia masih tertahankan, tidak akan bisa masuk surga. Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jauhi sifat suka hutang, karena hakikatnya hutang itu membuat hina orang pada waktu siang dan membuat gelisah pada waktu malam. Tidak ada orang yang tenang dengan hutang. Lalu bagaimana dengan Indonesia ini, Habib? Banyak hutang. Yaitulah akibat mengambil pemimpin yang salah. Jadi pemimpin nyusahin rakyat, sudah turun jadi rakyat nyusahin presiden, nyusahin pemimpin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi presiden nyusahin rakyat, jadi rakyat nyusahin presiden. Akhirnya yang menanggung rakyat. Pajak dinaikkan, kebijakan-kebijakan berubah semuanya gara-gara satu orang ini. Ya, mudah-mudahan ungkapan ijazah palsu itu terungkap, terbukti dengan benar. Amin ya rabbal.
Kenapa ulun katakan harus didukung? Karena apabila kebijakan ijazah asli itu, maksud ulun ijazah palsu itu benar terjadi, hutang itu ditanggung oleh Jokowi, tidak ditanggung oleh rakyat, ditanggung oleh Jokowi pribadi. Kebijakan-kebijakan yang dahulu ditanggung oleh Jokowi pribadi, tapi apabila benar ya ditanggung oleh rakyat. Nah, kita terus berdoa kepada Allah, ya, walaupun ulun sudah istikharah, kita mudah-mudahan Allah buka selebar-lebarnya kejahatan ini. Jelas tidak? Jelas tidak? Ya, makanya tunggu nanti keputusan pengadilan bagaimana. Pejuang-pejuang Bapak Suryo dan Dr. Andes Diva semuanya, ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala dalam menghadapi argumentasi mereka. Mudah-mudahan terungkap dalam waktu sesingkat-singkatnya. Amin ya Rabbal Amin. Amin ya Rabbal. Sebetulnya kalau orang tajam ini sudah jelas, tapi biar pengadilan nanti yang menentukan. Jelas ya? Paham ya? Oke. Jadi kembali lagi tadi, permasalahan yang berhubungan dengan kemampuan wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaih. Kemampuan di sini pula dikategorikan memberikan nafkah, jaminan tempat keluarga, pembantunya, hal-hal yang dibutuhkan selama pian berangkat haji Baitul Haram. Artinya pian berangkat haji ada kemampuan, bulikan ada kemampuan, tapi anak pian, bini pian terlantar, ini tidak wajib haji. Harus jika di syaratnya haji ini mempunyai kemampuan untuk menanggung nafkahnya mereka. Ya, demikian juga syarat pelaksanaan haji amnut tariq, jalannya aman, tidak ada perang dalam perjalanan. Nah, ini kan aman jalannya, insya Allah aman aja. Walaupun gencatan senjata itu di Gaza, ya, tapi insya Allah aman aja karena tidak melewati situ. Kita doakan mudah-mudahan pejuang-pejuang Gaza diberikan kemenangan oleh Allah. Dan hati-hati, ingat omongan ulun, Israel ini orang licik. Peperangan, pembalasan terhadap Indonesia ini sudah dimulai. Sudah dimulai. Ulun ingatkan lawan pian, cuman pian nggak sadar aja. Cuman pian nggak ngerti aja. Ini orang-orang Israel ini orang-orang kejam. Pian tidak lihat bagaimana membombardir Gaza. Apa salah mereka? Itu tanah-tanah mereka, tanah air mereka, tumpah darah mereka. Kalau pian ingin tahu, lihat itu peta tahun-tahun 40 tidak ada negara Israel, itu tidak ada, nggak ada. Tahun 30, tahun 40 belum ada Israel itu. Baru pengungsi-pengungsi mereka datang dari kejaran Nazi, Jerman, Hitler, muncullah gerakan-gerakan mereka di situ. Kemudian haji ini adalah salah satu rukun Islam yang dikhususkan untuk orang yang mampu. Bagi mereka yang tidak mampu, tidak diwajibkan melaksanakan haji.